Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen Islam, yang mana pada video kali ini digunakan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester pada tahun 2021-2022. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Analika dari Prodi Ekonomi Syariah 2C. Nah, pada materi kali ini saya akan bahas tentang yang pertama, manajemen dan organisasi. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, sistem informasi manajemen. Yang keempat, manajemen keuangan. Yang kelima, manajemen pemasaran. Dan yang keenam adalah etika bisnis Islam. Materi yang pertama ialah manajemen dan organisasi. Perlu diketahui kata manajemen. Manajemen di sini berarti manage, berarti kita mengelola dan organisasi. Yang pertama, pengertian dari manajemen. Manajemen adalah proses dalam membuat perencanaan, pengorganisasian, mengendalikan dan memimpin berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua ialah pengertian dari organisasi sendiri. Berdasarkan sebagian besar diungkapkan oleh beberapa pakar, salah satunya ialah oleh Siagian, yang mana dalam bukunya yang berjudul Filsafat Administrasi menjelaskan bahwa organisasi itu mirip halnya setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Pada ikatan tersebut terdapat beberapa orang yang disebut sebagai atasan dan terdapat sekelompok orang yang disebut sebagai bawahan. Selanjutnya ialah hubungan antara organisasi sendiri dan manajemen. Jadi hubungan antara manajemen dan organisasi itu sangat erat, karena manajemen adalah proses pencapaian suatu tujuan melalui kerjasama antara dua orang atau lebih, sedangkan organisasi itu sendiri sebagai wadah yang dibentuk untuk mencapai tujuan dari sekelompok manusia. Materi yang kedua ialah manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama ialah pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia itu sering disingkat sebagai MSDM, yang mana pengertiannya ialah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif, dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau perusahaan. Kajian MSDM sendiri ialah menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Yang kedua ialah tugas dari MSDM. Tujuan utama dari MSDM adalah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi karyawan dalam lingkungan perusahaan. MSDM harus melakukan analisis terhadap setiap permasalahan seperti PHK dan memberikan solusi yang tepat. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan karyawan dari hal yang bisa mengganggu kinerjanya dengan tujuan kinerjanya dalam perusahaan. Yang selanjutnya ialah strategi MSDM sendiri. Strategi MSDM sendiri merupakan suatu pertalian antara manajemen sumber daya manusia dengan tujuan dan strategi yang dimaksudkan agar dapat memperbaiki kinerja bisnis dan mengembangkan budaya organisasi. Hal ini dapat mendorong dan membantu untuk berkreasi, berinovasi, dan lebih fleksibel. Yang ketiga ialah metode pendekatan MSDM sendiri, yaitu pendekatan mekanis, pendekatan paternalis, dan pendekatan sistem sosial. Dan selanjutnya ialah fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia ialah berfokus pada beberapa tugas, meliputi pengelolaan karyawan seperti perekrutan, pelatihan, hingga manajemen kompensasi untuk karyawan. Semua ini dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ialah sistem informasi manajemen. Yang pertama ada pengertian sistem informasi sendiri.
Sistem informasi merupakan aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari satu organisasi, operasi instalasi dan perawatan komputer, perangkat lunak, dan data. Sistem informasi manajemen adalah kunci dari bidang yang menekankan finansial dan personal manajemen. Yang kedua ialah pentingnya informasi dalam bisnis. Pentingnya informasi dalam bisnis itu ada beberapa alasan yang membuat sistem informasi penting dalam bisnis. Antara lain, mengejar kemajuan teknologi informasi, perubahan dalam kondisi perekonomian, persaingan bisnis yang semakin ketat, dampak dari kecepatan waktu, munculnya inovasi dalam berbisnis. Selanjutnya ialah ada perkembangan manajemen informasi. Sesungguhnya, konsep sistem informasi telah ada sebelum munculnya komputer. Sebelum pertengahan abad ke-20, pada masa itu masih menggunakan kartu pons. Pemakaian komputer terbatas pada aplikasi akuntansi yang kemudian dikenal sebagai sistem informasi akuntansi. Namun demikian, para pengguna khususnya di lingkungan perusahaan masih mengesampingkan kebutuhan informasi bagi para manajer. Pada tahun 1964, komputer generasi baru memperkenalkan proses baru yang menggunakan silicon chip circuitry dengan kemampuan pemrosesan yang telah baik. Perkembangan konsep ini masih belum mulus dan banyak organisasi mengalami kegagalan dalam aplikasinya karena adanya beberapa hambatan. Materi selanjutnya ialah manajemen keuangan. Yang pertama, pengertian dari manajemen keuangan sendiri. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan keputusan pengelolaan keuangan dan aset keuangan. Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah memperoleh keuntungan yang maksimal melalui sumber daya keuangan yang tersedia. Selanjutnya ialah ada tujuan dari manajemen keuangan. Apa itu tujuan dari manajemen keuangan? Yang pertama itu menjaga arus kas, memaksimalkan keuangan perusahaan, memaksimalkan keuntungan, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan kekayaan perusahaan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ialah tugas dan fungsi dari manajemen keuangan sendiri. Tugas utama manajer keuangan adalah bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Fungsi manajemen keuangan dalam berbisnis yaitu memperjelas rencana keuangan. Rencana keuangan tidak hanya diperlakukan ketika Anda akan memulai bisnis. Tahu jumlah utang, mengendalikan keuangan saat terjadi perubahan-perubahan pertimbangan penggunaan dana tertulis keuangan. Materi selanjutnya ialah manajemen pemasaran. Pengertian dari manajemen pemasaran sendiri ialah fungsi bisnis yang membuat dan mengembangkan strategi pemasaran suatu institusi. Manajemen pemasaran menggunakan alat-alat dari ekonomi serta strategi kompetitif untuk menganalisis konteks industri di mana perusahaan beroperasi. Selanjutnya ialah pentingnya manajemen pemasaran. Pentingnya manajemen pemasaran akan membantu perusahaan saat hendak mempromosikan produk atau layanan baru mereka. Dengan manajemen pemasaran, perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan, menjangkau pelanggan potensial, meningkatkan produk hingga menghemat waktu dan biaya karena fokus pada sumber daya yang ada. Selanjutnya adalah fungsi dari manajemen pemasaran sendiri. Di antaranya ada aktivitas analisis untuk mengetahui pasar dari lingkungan pemasaran sehingga bisa diperbolehkan kemungkinan besar peluang merebut pasar dan ancaman yang harus dimiliki. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ialah analisis pasar, segmentasi pasar, menetapkan pasar hingga penempatan pasar. Tujuan dari manajemen pemasaran salah satunya itu adalah menciptakan
permintaan atau yang biasa kita sebut dengan demand melalui berbagai cara. Membuat cara yang berhubungan untuk mengetahui selera konsumen dan preferensi konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dan sebagai materi terakhir ialah mengenai tentang etika bisnis Islam. Ya, pengertian dari etika bisnis Islam sendiri ialah etika terapan yang merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan apa yang benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, dan usaha yang selanjutnya disebut sebagai bisnis. Pembahasan mengenai etika bisnis Islam ini harus dilengkapi dengan kerangka dan juga implikasinya terhadap dunia bisnis. Prinsip dari etika bisnis Islam sendiri ialah yang pertama ada kesatuan atau bisa kita sebut dengan tauhid. Yang kedua adalah keseimbangan atau biasa kita sebut dengan adil. Yang ketiga, kehendak bebas atau kita sebut dengan free. Yang keempat adalah tanggung jawab atau responsibility. Dan yang terakhir ialah kebenaran atau truth. Tujuan dari etika bisnis Islam yaitu membangun kode etik bisnis yang islami menjadi dasar hukum, menyelesaikan perselisihan hingga meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Ada beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam, antara lain yang pertama, jujur dan dalam takaran atau kita sebut dengan quantity. Yang kedua ialah menjual barang yang baik mutunya atau quality. Dilarang menggunakan sumpah atau al-qasam. Longgar dan bermurah hati atau tasamuh dan tarahum. Membangun hubungan baik antar kolega, tertib administrasi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Meskipun ilmu sedikit, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.